Tahu saya di screenshot saya sebelumnya itu ya, nama Rismon ini S1 S2-nya, sedang S3-nya itu kosong ya. Saya yakin mungkin teman-teman yang lain sudah pernah screenshot ya. Saya pernah membahas itu soal data Rismon di pangkalan data pendidikan tinggi. Sekarang hilang. Karena hati saya tadi menangis ketika Pak Senipar ini mengatakan hopeless. Jangan hopeless, Pak. Masih ada harapan. Ada sinar di ujung terowongan yang gelap itu, insya Allah ya. Jadi saya kira akan mengingatkan TNI dan Polri itu tegak lurus setia kepada negara, bukan pada pemerintah. Anda melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3. Apa dasar dan bukti awal membuat Anda mengambil langkah hukum tersebut? Banyak sekali bukti untuk itu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi seperti itu karena itu nanti kan sudah masuk di barang bukti yang ditampilkan. Yang jelas bukti itu sangat kuat. Rismon Sianipar tidak memiliki ijazah Yamaguchi Jepang. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, amin. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Mbah Sengkuni yang tiba-tiba saja memberikan semangat kepada almarhum Rismon yang saat ini sudah berada di ujung tanduk. Walaupun sudah walaupun sudah ditinggalkan Mon ya, walaupun kau sudah ditinggalkan oleh para kroco-krocomu ya, kau sudah tidak dibela lagi dan kau ditinggalkan berjuang sendiri. Pesan saya Mon ya, jangan mundur ya. Jangan mundur karena kau harus yakin, kau masih harus berbangga hati karena kau masih didukung oleh manusia tua bangke penghuni neraka yang satu ini. Minimal Mon ya, minimal nih. Maju terus hingga masuk penjara ya. Mungkin Mbah Amin ini kasihan teman-teman ya, melihat si almarhum Rismon ya yang udah mati hidup lagi, ditinggalkan rekan-rekannya ya kan. Butuh perjuangan loh bisa lepas dari kematian itu ya toh. Iya, begitu dia hidup lagi ditinggalkan sama rekan-rekannya. Tapi ngomong-ngomong ya, si Rismon ini kok akhir-akhir ini nggak pernah nongol ya, kemana dia ya? Dan saya dengar-dengar ya, kemarin dia itu keciduk oleh netizen, katanya itu tengah memborong racun tikus ya di warung dekat-dekat rumahnya sana. Jangan Mon ya, jangan mati dulu Mon. Rakyat Indonesia ingin sekali melihat kamu itu masuk penjara Mon. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Rismon Sianipar tidak memiliki ijazah Yamaguchi Jepang. Anjay. Lah bukan diduga, udah jelas-jelas itu nggak punya ijazah, yakin saya. Kenapa? Karena balasan resmi dari Yamaguchi University itu absolut. Artinya apa? Orang Jepang itu urusan begituan nggak main-main gitu loh. Reputasi itu di atas segala-galanya. Tahu kan bagaimana kebudayaan orang Jepang ya kan? Ketika dia ketahuan berbohong saja, bersalah, korupsi, Rp7.000 dia mengundurkan diri. Coba bayangin. Jadi kalau misalnya Bung Roni Teguh kemudian Bung Joshua Sinambela mengirimkan surat secara resmi melalui media elektronik ya, melalui email maksudnya, untuk mempertanyakan tentang ijazah atas nama almarhum Rismon, kemudian pihak universitas mereka membalas ya kan secara resmi, itu absolut. Gak bisa diganggu gugat, yakin saya ya.
walaupun masih dibalut kata diduga. Ya, tetapi saya yakin 1000 triliun % ijazah almarhum Krismon palsu, su. Lanjut. Bukti yang kita serahkan ke penyidik, salah satunya adalah hasil screenshot dari disertasi, itu tidak ditemukan di Yamaguchi. Kemudian paper email yang kita kirimkan ke Yamaguchi maupun ke publikasi itu semuanya tidak terekam dengan baik, tidak ada sama sekali ditemukan di sana. Nah, karena tidak ada, berarti saudara RHS ini dia sudah tidak menulis disertasi untuk syarat kelulusan doktoralnya. Nah, data-data lain adalah email yang resmi dari Yamaguchi, validasi dari perpustakaan dengan publikasi, dua-duanya itu mengatakan tidak ada semua. Ya, jadi intinya adalah apa yang selama ini katakanlah Rismon ya luar biasa seperti macan gitu kan, kalau berbicara sangat keras atau apa, ya ujung-ujungnya maling teriak maling menurut saya gitu kan. Dulu macan ya, sekarang jadi kucing ya. Jadi kita tidak akan takut untuk itu. Kita akan buktikan nanti juga di pengadilan semua dengan data-data yang kita punya, bukti-bukti yang kita punya. Kebetulan ini ada Taufik Bayraki yang sebagai juga pelapornya ya. Jadi udah kita rangkum semua dan saksi-saksi kita sudah diperiksa semua. Tinggal kita kelanjutannya, kita tunggu saja bagaimana proses ini berjalan di penyidik untuk penyelidikannya. Kemudian nanti masuk ke penyidikan seperti apa, kita akan pantau terus dan kita kawal terus untuk itu. Anda yakin? Apa Rismon nggak ketar-ketir sekarang setelah melihat video ini? Salah maras. Kalau dia dugaan ijazahnya ini tidak ada di Dirjen Dikti, berarti kita tanyakan lembaganya. Di Jepang itu kan administrasinya kan tertib. Nah, siapapun calon doktor atau dokter yang keluar, dia ada seluruh catatan akademiknya. Ijazah Jepang itu ada 2 versi, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah, celakanya dia menampilkan itu yang bahasa Jepang itu tanda tangan, seharusnya di bawahnya itu ada cap. Kalau dia membuat dugaan penipuan itu, dia mengirimkan surat ke Yamaguchi, itu yang bikin malu itu bukan universitas tapi profesornya. Untungnya ijazah Pak Jokowi itu tidak dilaminating, sehingga itu original. Nah, iya itulah. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga ya, walaupun saya tidak sependapat dengan dengan peribahasa tersebut jika disematkan kepada si almarhum Krismon ya. Karena sepandai-pandainya tupai melompat itu kan seolah-olah ya pandai ya kan, tupai memang pandai melompat. Tapi masalahnya si almarhum Krismon ini bukan orang yang ahli, bukan orang ahli menipu, bukan orang ahli ini asal-asalan aja. Cuma selama ini kebohongannya itu berhasil gitu loh, gitu. Akhirnya dia ya ketagihan, akhirnya melakukan kebohongan-kebohongan yang lebih besar. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bung Roni Teguh barusan, koplaknya dia menampilkan ijazahnya dalam bahasa kanji, gitu. Nah, sementara ijazah dalam bahasa kanji seperti halnya di Cina, itu tanda tangannya itu menggunakan cap dan biasanya warnanya merah. Tanda tangannya pakai tanda tangan biasa. Mana ada di Jepang pakai tanda tangan macam kayak gitu. Teman saya saja, saya memiliki teman ketika kuliah teman-teman ya, asli Jepang, itu ada 2 yang akrab dengan saya. Tanda tangannya itu pakai huruf kanji. Dan kalau dibaca ya namanya sendiri gitu loh. Nah, misalnya nih namanya itu Osamu Sato gitu ya. Nah, kemudian tanda tangan menggunakan kanji. Nah, kanji ini bisa dibaca ya Osamu Sato gitu. Koplak. Lanjut. Yang selama ini lantang menuduh ijazah Jokowi palsu,
Kini dia mulai gelisah karena menghadapi laporan ijazah Yamaguchi-nya sendiri terdeteksi bermasalah dan diduga palsu. Sok jadi hero moral, kini berubah jadi kucing gering. Sudah seharusnya pasal-pasal seperti ini seharusnya dicabut ya total dari muka hukum di muka bumi Indonesia ini ya. Nah, terkait dengan apa yang kami gugat bahwa terutama untuk para kaum akademisi, peneliti, aktivis dan penulis, seharusnya pasal ini tidak bisa lagi diterapkan kepada mereka yang menurut saya kaum pemikir ya, kaum pemikir sekaligus kaum pemberani ya. Karena menuliskan atau menggugat orang hal-hal yang banyak orang sebenarnya tidak berani. Ya, banyak orang tidak berani. Jadi hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian. Apa jawabanmu rakyat? Apa kalian cuma scrolling HP dan berharap perubahan Indonesia turun dari langit? Lihat kami nih, modal sendiri, panas-panasan, keringat-keringatan nih. Saya nggak tahu, udah basah selalu. Ya, jauh dari Sumatera Utara. Terus kalian scrolling HP, mencibir, menyinyirin kami. Tetapi ketika anakmu pengangguran, kalian mengeluh. Ketika anakmu, suamimu nggak punya pekerjaan, kalian mengeluh. Tetapi kami melakukan pekerjaan kami sebagai publik, rakyat, kalian cibir. Itu munafiknya kalian, bodohnya kalian. Negara ini maju kalau pemimpinnya punya rasionalitas yang tinggi pada saat membuat keputusan tentu. Bang Rismon, Bang Andi juga melaporkan Anda soal tuduhan ijazah palsu S2 dan S3 Yamaguchi di Jepang yang dianggap tidak sah. Nah, jadi seperti kata Bang Andi tadi ini, kalau akhirnya saya melapor ini mau sampai kapan? Bagaimana Anda menanggapinya, Bang Rismon? Ya, itu Andi Aswan untuk melaporkan sebagai seorang warga negara ya. Anda melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3. Apa dasar dan bukti awal membuat Anda mengambil langkah hukum tersebut? Banyak sekali bukti untuk itu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi seperti itu karena itu nanti kan sudah masuk di barang bukti yang ditampilkan. Yang jelas bukti itu sangat kuat. Termasuk juga dari Universitas Yamaguchi. Jadi itu sangat kuat sekali untuk itu. Oke. Ya. Baik, jika ada pertanyaan kemudian ini ingin mengaburkan esensi ini pertanyaan kasus yang kemudian digeser. Kalau tadi istilahnya geser saya gawang. Harus menjelaskan kepada publik. Inilah istilah kalau kita bilang dugaan ini. Maling teriak maling gitu loh. Ya. Maling teriak maling, ya janganlah ya. Kalau maling teriak maling itu masih terhormat gitu loh. Ini ya apa ya, ini lebih parah lagi gitu loh. Tapi saya juga nggak ngerti apa kira-kira istilah yang layak untuk disampaikan gitu loh. Yang layak untuk digunakan untuk menggambarkan si Krismon yang koplaknya kagak ketulungan ini. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan ya dalam video yang barusan kita saksikan, dan saya juga sependapat dengan teks yang ditulis oleh netizen di badan videonya. Almarhum Krismon sok hero moral, sok pahlawan moral, berubah menjadi kucing kering katanya. Kurang menurut saya, harus ditambahi lagi kucing kering yang kurapan, yang kudisan. Almarhum Krismon pemalsu ijazah. Dewa Panci mati kutu, cuma cengar-cengir. Ya iyalah, menuduh ijazah orang lain palsu, yang menuduh ijazahnya sendiri palsu. Aduh, lanjut. Karena hati saya tadi menangis ketika Pak Senipar ini mengatakan hopeless. Jangan hopeless, Pak. Masih ada harapan. Ada sinar di ujung terowongan yang gelap itu, insya Allah ya. Jadi saya kira akan mengingatkan TNI dan Polri itu tegak lurus setia kepada negara, bukan pada pemerintah. Mbah, ingat usia toh mbah, tapi nggak masalah ya, karena memang kita itu mengenal yang namanya itu setia kawan mbah. Jadi jangan biarkan teman seperjuangan Anda itu ya dalam tanda kutip itu bersusah hati, kemudian berputus asa. Kasih semangat mbah ya, walaupun sudah mulai ditinggalkan oleh rekan-rekannya dan sudah nggak dibela lagi oleh kuasa hukum RRT ya, teroris. Tetaplah Anda itu mendukung ya, jangan patah semangat, jangan speechless, jangan hopeless. Wah, terserah wis ya, jangan min plus, terserah. Mon, dengerin Mon,
kau harus tetap bersemangat Mon, karena tua bangke penghuni neraka, calon penghuni neraka masih mendukungmu Mon ya. Minimal lanjutkan sampai kau itu masuk penjara Mon ya. Lanjut. Terserah, tapi kalian harus tahu ya, para pemuja Jokowi ini bukan masalah serangan pribadi. Jangan tergiring oleh para pemuja Jokowi yang komisaris itu ya. Kalau mereka dapat komisaris Indonesia hancur, kan mana peduli mereka. Yang penting duit. Fitnah juga Yang kalau penting aku dapat apa, ya kan? Tetapi sebenarnya pihak Jokowi atau pihak Gibran Raka Buming Raka itu memiliki hak jawab dalam bentuk buku untuk membantahnya. Kan sudah banyak itu ahli-ahli bidang mereka. Bantahlah dalam hal buku. Kalau saya malas ya, kalau debat-debat nggak jelas gitu, ya saya maunya bantah dengan buku. Saya beli bukumu, baru saya baca. Apakah saya yang salah? Apakah Anda yang salah? Gitu loh. Buktikan bahwa di dalam bukumu itu bahwa Gibran memang telah menyelesaikan SMA. Dibuktikan dengan raport 6 tahun. Dibuktikan dengan ijazah SMA dari Singapura atau dari Australia. Kan begitu? Ya, gitu aja bantah-bantahan. Nah, itulah yang membuat spektrum wawasan pengetahuan di Indonesia semakin meningkat dan mencerdaskan. Tetapi kalau serangan-serangan ad hominem, biarlah ya, ad hominem itu untukmu. Ya, saya juga gak peduli tentang kau yang menyerang saya. Gak peduli saya. Yang saya pedulikan nasib Republik ini, bukan pribadi-pribadi. Ya, Gibran ini bukan sebagai pribadi, sebagai wakil presiden. Itu loh. Bukan sebagai pribadi. Bedakan tentu ya. Kalau yang menyerang saya, ya, nggak pengaruh juga dia dalam kehidupan berbangsa kita. Ya kan? Untuk apa? Ya, kita laporkan pun dia di penjara 12 tahun terus Indonesia berubah, kan enggak kan? Iya kan? Nggak ada gunanya kita laporkan dia, capek. Ya kan? Oke, pemirsa, begitulah announcement saya. Ya, terima kasih para pembeli dan donatur. Karena kalianlah kami bisa melanjutkan pencetakan 5.000 eksemplar berikutnya dan akan kami bagi ke perpustakaan-perpustakaan seluruh Indonesia. Mantap. Ya. Mantap. Bang. Oke, dia tidak mau berdebat. Dia mau minta buku dibalas buku. Tapi kalau dalam konteks ijazahnya Mas Gibran atau urusannya Mas Gibran, ya biar aja Mas Gibran yang mau balas dengan buku atau tidak, atau tim-timnya Mas Gibran. Tapi sekali lagi, Ibu Inalim itu membuat buku membantah soal Gibran Endgame. Kalau aku bukan soal itunya, Bang. Aku tetap meminta pertanggungjawaban moral Anda dong, ya. Jangan sampai Anda ini menggiring publik mempercayai Anda sebagai doktor, sebagai penulis yang tersertifikasi dari Yamaguchi Jepang itu. Itu pertanggungjawabkan saja, ya, kayak gitu. Kalau memang Abang tidak mau berdebat, ya sudah. Walaupun aku nggak tahu ya video ini ditujukan untuk siapa. Aku juga nggak setuju kalau ada orang yang menyerang beliau secara pribadi. Setuju aku, Bang, ya. Soal yang menyerang Abang secara personal, ayo teman-teman yang menyerang beliau secara personal, jangan, ya. Sekarang kita minta pertanggungjawaban. Ayo Bang Rismon, mana datamu, mana kebenaran bahwa Anda itu adalah alumni Yamaguchi. Kalau memang Anda tidak peduli persoalan itu, kami peduli. Kenapa? Karena Abang ini mempengaruhi orang untuk percaya kepada Abang bahwa Gibran itu salah, Pak Jokowi itu bermasalah. Itu kan akhirnya membuat orang menjadi terhipnotis, akhirnya prasangka buruk. Nah, prasangka buruk ini tidak baik, Bang. Kalau dalam agama kami sih, Bang, ya, orang yang berprasangka buruk itu dosanya dosa besar gitu, ya kan? Kalau begitu Bang Bil, suruh Pak Jokowi dan Gibran itu klarifikasi. Nggak penting mengklarifikasi, karena ini barang adalah problem politik, bukan problem akademik. Beda kalau problem akademik, maka Pak Jokowi pasti akan membantahnya secara akademik juga, kemudian akan menggunakan forum-forum akademik juga. Ini kan bukan akademik. Siapa? Roy Suryo akademisi? Tidak. Tifa akademisi? Sudah bukan lagi. Dia memang dokter, dia memang sekarang lagi kuliah. Tapi ingat, dia sekarang udah berbaur di kerja-kerja politik praktis. Siapa? Rismon Sianipar. Tadinya aku menganggap dia ini sebagai akademisi, tapi dengan Saya mencurigai, Bang, bahwa si dokter Mangkrak itu bukan dokter. Karena saya meyakini salah satu konklusi ya dalam ilmu psikologi ya, bahwa sekali orang itu berbohong, maka patut dicurigai semua pernyataannya itu mengandung kebohongan. Jika tidak
berbohong 100%, minimal sering mengurangi dan melebih-lebihkan, ya. Kita sudah bisa sama-sama mengerti ya, si dokter mangkrak ini kalau ngomong mencela-mencele, termasuk yang terbaru itu dia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bergelar doktor, ya. Tentu saja kita tahu itu karena yang bersangkutan sudah terdesak melihat si almarhum Krismon itu sudah di ujung tanduk dan dia merasa saya juga sebaiknya tidak berbohong lagi terkait dokter. Tetapi saya tidak berhenti sebatas itu. Saya pun akhirnya mencurigai bahwa si dokter mangkrak itu juga tidak bergelar dokter. Bisa jadi itu adalah gelar orang lain yang dia curi ijazahnya. Nah, ini harus diungkap nih. Iya toh? Iyalah. Nah, gimana menurut teman-teman? Sekali-kali jangan ngomongin Krismon terus ya. Dari tadi Krismon terus, capek juga sekali-kali ngomongin si dokter mangkrak. Lanjut. Tahu saya di screenshot saya sebelumnya itu ya, nama Rismon ini S1 S2-nya sedang S3-nya itu kosong ya. Saya yakin mungkin teman-teman yang lain sudah pernah screenshot ya. Saya pernah membahas itu soal data Rismon di pangkalan data pendidikan tinggi. Sekarang hilang. Kita akan input nama lengkapnya dulu teman-temannya. Rismon Hasiholan Sianipar. Oke, tidak ada yang salah ya namanya. Ini nama lengkap sesuai dengan nama di identitasnya. Oke, kita cek. Apakah muncul? Rismon Hasiholan Sianipar, kita lihat. Tidak ada hasil pencarian. Tidak ada hasil pencarian. Perguruan tinggi. Tidak ada hasil pencarian. Program studi. Tidak ada hasil pencarian. Zero. Hilang semuanya. Sekarang, pertanyaan saya. Siapakah yang menghilangkan data ini? Kita nggak tahu. Apakah pangkalan data pendidikan tinggi yang menghilangkan? Atau memang belum input? Atau seperti apa? Setahu saya, dulu saya pernah screenshot soal pendidikannya Rismon. Saya tampilkan ini. Yang dimana ketika kita mengetik nama Rismon Hasiholan Sianipar, maka muncullah riwayat pendidikannya itu di dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Ada. Sekarang nggak ada di PP Dikti. Kita coba mengecek lagi kalau memang benar dia sudah melakukan penyetaran ijazahnya, pasti akan muncul di PP Dikti. PP dari Dikti, sorry. Kita cover Rismon ya, tanpa gelar ya Pak ya? Ya, tanpa gelar. Rismon Hasiholan Sianipar ya. Ya. Ini ya, kita Dia langsung sebagai dosen. Nah, di atas itu dia sebagai dosen. Di bawah lagi itu sebagai mahasiswa, statusnya sebagai mahasiswa. Tapi seperti kita ngecek ya Pak, dilihat detail ini kita cek riwayat dosen dan riwayat sorry ya. Kita mulai dari riwayat pendidikannya dulu. Yang dikejar karena memang riwayat pendidikan mengenai ijazahnya. Oke. UGM S1 tahun 2000 oke. Magister Teknik tahun 2022. Ya. Jenjang S2 ya. Lalu S1 98 di UGM ya. Ya. Nah, sekarang beliau bergelar doktor T/A. Gelar akademik 0 S3, jenjang S3. Nah, ini yang dipertanyakan doktoralnya, Pak. Ya. Tentang doktoralnya. Lalu apa yang berubah? Lalu bagaimana kita menemukan namanya? Bagaimana? Ya, dengan tidak ada namanya ini, kok hilang? Ada apa nih? Ya, ada apa? Karena setahu saya di screenshot saya sebelumnya itu ya, nama Rismon ini S1 S2-nya sedang S3-nya itu kosong ya. Saya yakin mungkin teman-teman yang lain sudah pernah screenshot ya. Saya pernah membahas itu soal data Rismon di pangkalan data pendidikan tinggi. Sekarang hilang. Data pendidikan almarhum Krismon di website Dikti hilang. Nah, artinya apa? Dari sini kita bisa menilai sebetulnya ada orang besar yang berada di belakang almarhum Krismon. Ya, buktinya dia sampai bisa menghapus data di pangkalan data milik Dikti. Kan tidak mungkin si Krismon, si pemalsu ijazah misalnya ya gitu, itu bisa menghapus data di website Dikti kalau tidak pihak Dikti sendiri, atau mungkin itu data itu diupload oleh yang bersangkutan ya, oleh pribadi tiap pribadi, ataukah yang mengupload itu pihak Dikti. Nah, kalau misalnya diupload oleh orang per orang, maka ya patut diduga yang menghapus
data di dikti tersebut adalah almarhum Krismon sendiri ya. Ya intinya ya kita ya semakin tahu lah ya siapa sebetulnya ya gitulah. Kita tunggu aja ya agar mereka ini semua membusuk di penjara. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.